Pratiwi. Saya adalah guru bahasa Indonesia di SNMPN 3 Kopang sekaligus mahasiswa PPG Angkatan 4 di Universitas Lambung Mangkurat. Hari ini Senin tanggal 6 Desember 2021 melaksanakan uji kinerja di SNMPN 3 Kopang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar kalian semua? Baik. Alhamdulillah semua dalam keadaan baik-baik ya. Sebelum kita lanjut ke materi atau pelajaran selanjutnya, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ketua kelas tolong pimpin berdoa. Semoga kita berdoa dalam hati menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Sekarang guru akan lanjutkan dengan mengecek kehadiran kalian. Agis Karliani, Hadir. Citra, Hadir. Wanda, Hadir. Elza, Hadir. Gatan, Hadir. Revan, Hakina, Hadir. Puspita, Hadir. Salsabila, Hadir. Dinda, Hadir. Naila, Hadir. Ayuni. Hadir. Ya. Sebelum kita masuk ke materi inti, kita akan mereview pelajaran sebelumnya, yaitu tentang apa anak-anak? Menceritakan kembali cerita fantasi yang didengar dan dibaca. Tepat sekali. Sekarang untuk menguji pemahaman kalian tentang materi sebelumnya, Bu Guru akan bertanya, apa itu tema? Ya, Agis. Gagasan yang mendasari suatu cerita. Hebat sekali, benar ya. Jadi tema adalah gagasan yang mendasari suatu cerita. Sekarang Bu Guru akan lanjutkan apa yang dimaksud dengan tokoh. Saya, Bu. Gatan, jawab Gatan. Pemeran atau pelaku dalam sebuah cerita. Hebat. Jadi yang dimaksud dengan tokoh adalah pemeran atau pelaku dalam sebuah Cerita. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya adalah apa yang dimaksud dengan penokohan? Saya, Bu. Hakina. Penokohan adalah sifat atau karakteristik dari tokoh pemeran. Ya, pintar sekali. Sekarang Bu Guru akan lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Apa yang dimaksud dengan latar? Saya, Bu. Wanda. Segala yang berkaitan dengan waktu, ruang, dan suasana suatu cerita. Ya, betul sekali ya. Sekarang Bu Guru akan bertanya lagi, apa yang dimaksud dengan alur? Saya, Bu. Naila. Rangkaian peristiwa yang terjadi dan disebabkan. Hebat, benar sekali ya. Dan pertanyaan yang terakhir, apa yang dimaksud atau siapa yang masih ingat apa itu protagonis, antagonis, dan tirtagonis? Siapa yang bisa jawab? Salsa. Protagonis itu tokoh baik atau positif. Antagonis itu tokoh jahat atau negatif. Antagonis itu tokoh pembantu. Ya, benar sekali. Jadi ada 3 tokoh. Yang pertama protagonis, antagonis, dan tirtagonis. Baiklah anak-anak, Bu Guru sekarang akan menjelaskan KD dan indikator beserta tujuan dari pembelajaran hari ini ya. Jadi KD yang akan kita bahas hari ini adalah menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita imajinasi secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur penggunaan bahasa atau aspek lisan. Indikatornya adalah merancang cerita fantasi dengan memperhatikan struktur dan penggunaan bahasa, dan menyajikan cerita fantasi dengan memperhatikan pilihan kata, kelengkapan struktur, dan kaedah penggunaan kata, kalimat, atau tanda baca dan ejaan. Sedangkan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita imajinasi secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, dan isi melalui pendekatan discovery learning dan TPAJK dengan model problem based learning
secara tepat, baik lisan maupun tulisan, yang dilaksanakan secara berkelompok dan bertanggung jawab selama proses pembelajaran. Sebelum kita lanjut ke materi inti, sekarang kita akan menyanyikan salah satu lagu yang berjudul Guruku Tersayang. Sekarang silahkan kalian berdiri. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya dirimu kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasku, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Baiklah anak-anak, sekarang kalian bisa duduk. Sekarang kita akan lanjut ke materi inti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang menulis teks cerita fantasi. Nah, langkah-langkah dalam menulis cerita fantasi ada 5, yaitu yang pertama, menemukan ide. Yang kedua, mengembangkan ide. Yang ketiga, membuat rangkaian peristiwa. Dan yang keempat, mengembangkan rangkaian peristiwa menjadi teks cerita fantasi. Dan yang terakhir, memberi judul. Selanjutnya kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, menemukan ide. Ide dalam sebuah teks cerita fantasi bersifat terbuka. Kalian dapat menceritakan apapun sesuai imajinasi kalian. Nah, untuk mempermudah, silahkan kalian perhatikan objek atau benda di sekitar kalian. Kemudian, berikan sentuhan magic atau keajaiban pada benda itu. Misalnya, kalian ingin menceritakan tentang
Yang pertama, benda ajaib seperti buku ajaib, lemari ajaib, kantong ajaib, dan lainnya. Yang kedua, petualangan di sebuah tempat yang tidak ada di dunia nyata, seperti petualangan di kota permen atau petualangan di planet Mars dan lain-lain. Yang ketiga, tentang teman khayalan yang sebenarnya tidak ada. Yang keempat, bisa juga tentang cerita menjelajah waktu, pergi ke masa lalu atau ke masa depan. Setelah kalian menemukan ide, selanjutnya kalian kembangkan ide tersebut. Nah, pada contoh kali ini, penulis membuat cerita fantasi tentang mesin fotokopi ajaib. Idenya, seorang anak yang baik hati menemukan mesin fotokopi ajaib. Mesin tersebut dapat mewujudkan apapun yang difotokopi. Selanjutnya dibuat rangkaian peristiwa. Pastikan kalian membuatnya terurut sesuai dengan struktur teks cerita fantasi yang terdiri dari orientasi, komplikasi, dan resolusi. Rangkaian peristiwa pada orientasi itu antara lain, yang pertama, tokoh utama Andi merupakan anak miskin yang tinggal bersama ibunya di sebuah desa. Ia sering diejek-ejek oleh teman-temannya. Andi pergi ke gedung tua tempat kakeknya dulu bekerja. Ia menemukan mesin fotokopi kakeknya. Selanjutnya, pada komplikasi atau pada masalah, rangkaian peristiwanya adalah Andi dihasut oleh teman-temannya untuk memfotokopi banyak hal yang mereka inginkan. Ini adalah awal masalahnya muncul. Andi yang ingin memiliki banyak teman pun melakukannya. Mesin fotokopi rusak dan mengeluarkan hal-hal yang tidak diinginkan. Bahkan, monster pun keluar dari mesin fotokopi tersebut. Selanjutnya adalah resolusi, yakni ketika tiba pada penyelesaian masalah pada cerita, rangkaian peristiwanya, Andi menemukan petunjuk mesin fotokopi tersebut. Monster ternyata dapat dihilangkan dengan cermin perak. Andi mencari cermin tersebut dan menemukannya. Monster dan benda-benda pun lenyap. Setelah rangkaian peristiwa tersusun, selanjutnya kita kembangkan menjadi teks cerita fantasi. Contohnya adalah Andi adalah seorang anak yang masih berusia 14 tahun. Ia tinggal berdua dengan ibunya yang miskin. Dia sudah berhenti sekolah sejak ayahnya meninggal dunia 3 tahun yang lalu. Hidup miskin dengan pakaian usang membuat Andi sering diejek teman-temannya. Sebagai anak laki-laki, Andi bukan tidak melawan, tapi dirinya yang sendirian melawan teman yang banyak bukanlah lawan yang seimbang. Jadi, ia memilih untuk menghindar jika bertemu dengan gerombolan anak seusianya. Suatu ketika, Andi terlihat lari terbirit-birit. Ia melihat gerombolan anak seusianya pulang sekolah. Andi pun berusaha mencari tempat persembunyian agar tidak terlihat.
Ia masuk ke gudang tempat kakeknya dulu bekerja. Ia membatu di gudang beberapa jam. Setelah merasa aman, Andi pun bangkit. Ia berencana keluar dari gudang itu. Tak sengaja kakinya tersandung. Andi terjatuh dan menimpa sebuah benda besar yang ditutupi kain putih. Ia membuka kain dan melihat sebuah mesin fotokopi usang berada di sana. Andi mencoba memencet tombol-tombol yang ada pada mesin fotokopi itu, dan ternyata mesin itu menyala. Ia pun mengambil uang pecahan 5.000 yang diberikan ibu untuk membeli beras tadi di saku celananya. Ia mencoba memfotokopi uang itu untuk memastikan bahwa mesin ini masih berfungsi dengan baik. Betapa kagetnya Andi ketika hasil fotokopi yang keluar sama persis dengan yang asli. Ia mencoba memfotokopi kertas lain dengan gambar sepeda. Mesin fotokopi pun mengeluarkan sepeda asli. Andi sangat bahagia. Ia pun pulang dengan sepeda itu. Keesokan harinya, Andi mengelilingi desa dengan sepedanya. Ia sengaja menemui gerombolan anak-anak seusianya. Ia ingin dianggap sebagai teman oleh anak-anak itu, karena selama ini Andi tidak punya teman. Ia pun menceritakan tentang mesin fotokopi ajaib kepada teman-temannya. "Jangan berbohong, anak miskin," kata seorang anak. "Terserah," Andi menjawab singkat. "Kalau kau menipu, awas, lihat saja nanti," celetuk anak satu lagi. Mereka pun pergi ke gudang itu. Anak-anak itu mencoba mengoperasikan mesin fotokopi, tapi tidak berhasil. Ternyata mesin fotokopi hanya bisa dioperasikan oleh Andi. Teman-temannya pun meminta Andi memfotokopi kertas yang sudah mereka bawa. Mereka memfotokopi kertas bergambar baju, motor, sepeda, uang, makanan, dan banyak hal. Andi senang melakukan itu. Semua benda yang difotokopi pun keluar. Andi dan teman-temannya berpesta di gudang itu. Mereka sangat tamak hingga memfotokopi semua yang diinginkan. Tiba-tiba mesin fotokopi itu bergetar. Banyak benda yang keluar dari mesin itu. Bahkan benda-benda kuno yang tidak mereka kenali. Ternyata benda-benda itu adalah benda-benda yang pernah difotokopi sebelumnya. Mesin fotokopi yang tak bisa berhenti dan terus mengeluarkan benda-benda. Desa itu pun penuh sesak dengan barang-barang. Semua warga kebingungan. Terakhir, 3 monster keluar dari mesin itu. Monster pun menghancurkan desa dan mengganggu warga. Andi dan teman-temannya ketakutan. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Andi sadar bahwa ia sudah termakan hasutan teman-temannya yang serakah. Ia tidak boleh lari dari kekacauan ini. Ia terus berpikir dan mencari cara untuk melawan para monster. Andi kembali ke tempat mesin fotokopi. Diperhatikannya mesin usang itu. Ia pun menemukan tulisan petunjuk penggunaan mesin itu. Di bawah petunjuk itu tertulis, "Keserakahan adalah sifat yang merusak dan menghancurkan." Selain tulisan itu, pada petunjuk tersebut juga dijelaskan bahwa cermin perak berukuran kecil yang dikeluarkan mesin fotokopi dapat menghilangkan para monster. Andi pun bergegas mencari cermin itu.
Mencarinya hampir mustahil bagi Andi karena cermin itu berada di antara tumpukan barang yang sangat banyak. Ia pun menyampaikan permintaan maaf pada warga sekaligus memberitahu perihal cermin itu. Warga pun membantunya hingga akhirnya cermin perak itu ditemukan. Andi mengarahkan cermin perak ke arah monster. Monster pun terhisap masuk ke dalam cermin. Benda-benda yang lain juga dihisap masuk ke dalamnya, bahkan mesin fotokopi. Setelah itu cermin pun pecah. Keadaan kembali seperti semula. Andi bersyukur desanya sudah aman dari monster. Itulah teh cerita fantasi dari rangkaian peristiwa yang telah kita susun. Selanjutnya, kita beri judul teks tersebut. Apa ya judul yang menarik untuk cerita ini? Apakah mesin fotokopi ajaib? Atau monster fotokopi? Ataukah serakah? Atau Andi dan mesin fotokopi ajaib? Atau apa saja yang menurut kalian menarik yang cocok menjadi teks cerita fantasi kalian. Selanjutnya, tugas. Buatlah teks cerita fantasi kalian sendiri. Setelah itu, nanti kalian akan presentasikan atau menceritakan cerita kalian sendiri. Terima kasih kalian telah menyimak dengan baik. Selamat mencoba dan tetap semangat ya. Baiklah anak-anak, setelah kalian menyimak materi tadi, ada yang kurang dipahami, ada yang mau bertanya? Saya Bu, Ya, Wanda silahkan. apakah kita boleh membuat judulnya dulu? Iya. Setelah itu rangkaian ceritanya Bu. Ya, boleh sekali ya. Bahkan setelah jadi pun, judul boleh diganti karena itu adalah ciptaan kalian sendiri. Ada yang bertanya lagi? Saya Bu, Ya, silahkan. apakah cerita fantasi itu harus bahagia akhirnya? Ya, apakah cerita fantasi itu harus bahagia akhirnya? Kira-kira jawabannya apa, Nana? Tidak. Terus? Tidak, terus? Cerita berakhir. Ya, tidak semua cerita berakhir bahagia. Yang tidak bahagia akhirnya, ada yang bisa memberikan contoh? Apa? Cerita apa yang akhirnya tidak bahagia atau happy ending? Ya, Romeo dan Juliet. Romeo and Juliet. Apa lagi anak-anak? Apa lagi? Ada yang bisa menjawab? Little Mom. Little Mom, Titanic, ya? Iya. Ada yang mau bertanya selanjutnya? Saya Bu, Ya, silakan. apa yang dimaksud mengembangkan rangkaian peristiwa? Ya, mengembangkan rangkaian peristiwa maksudnya adalah ya Allah, ya ulang ya. Mengembangkan rangkaian peristiwa maksudnya adalah menyusun atau menulis rangkaian peristiwa yang sudah direncanakan sebelumnya dengan kalimat-kalimat yang utuh. Paham ya? Nah, setelah kalian paham, sekarang kita akan mengerjakan LKPD. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan mengerjakan LKPD. Guru akan bawakan media. Ini adalah media ya. Nanti setiap kelompok perwakilannya akan maju untuk memecahkan balon ini. Di dalam balon ini ada nomor ya. Seandainya kalian dapat nomor 1, kalian akan mencari botol nomor 1 ya, dan mengambil kertas yang ada di dalamnya. Kertas yang ada di dalam ini, di sana ada judul ya. Judul antara nomor 1, 2, 3, 4 itu berbeda-beda. Nanti kalian akan mengembangkan judul tersebut menjadi cerita fantasi. Paham ya anak-anak ya? Paham. Sekarang Bu Guru akan menyebutkan kelompok 1 sebelum
garam yang tinggal di suatu desa di tepi pantai dengan keledai kesayangannya yang menemaninya setiap waktu untuk menjual garam di kota. Si penjual garam merupakan seseorang yang dikenal baik dan dermawan. Setiap hari, dia membagikan hasil penjualannya kepada tetangga dan fakir miskin, meskipun hidupnya juga tidak bergelimang harta. Setiap kali berhasil menjual garam, dia akan membelikan pakaian dan makanan untuk disedekahkan. Pedagang garam tersebut memiliki seekor keledai yang digunakan untuk mengangkut garam ke kota terdekat. Ia sangat menyayangi keledai tersebut, sampai makanan dan tempat tinggal keledai selalu disediakan. Keledai tersebut sudah dianggap keluarga dan menjadi teman hidup satu-satunya pedagang garam tersebut. Akan tetapi, keledai tersebut tampaknya tidak puas dengan perlakuan pedagang garam. Si keledai beranggapan bahwa mengapa tuannya tidak membelikan gerobak untuk mengangkut barang dagangannya menuju ke kota daripada harus ditaruh di punggungnya setiap hari. Alhasil, keledai tersebut selalu mencari cara agar ia dapat terbebas untuk tidak membawa beban berat saat pergi ke pasar. Selanjutnya kelompok 2, silahkan perwakilannya. Sihir Nina. Alangkah beruntungnya Nina memiliki keluarga idaman yang sangat menyayanginya kali ini. Keluarga barunya benar-benar memperlakukannya bak anak kandung, satu-satunya yang mereka miliki. Nina telah lama berpindah-pindah keluarga, karena keluarga yang mengadopsinya selalu tiba-tiba melepaskannya. Panti asuhan bahkan sempat bertanya-tanya akan tersebut. Mereka bahkan sempat mempertanyakan apakah Nina adalah anak yang nakal, karena keluarga yang mengadopsinya selalu beralasan tidak sanggup atau bahkan ketakutan untuk mengasuh Nina. Namun sekarang sudah tak habis pikir, karena ia telah berbahagia dengan keluarga barunya lebih dari 2 tahun ini. Setelah merenungkan masa lalunya, Nina tak kuasa menahan bersin. Saat ia bersin, butiran percikan cahaya keemasan keluar dari hembusan mulutnya. Bagus sekali ya, tepuk tangan semuanya. Selanjutnya adalah kelompok 3. Pasang saudara penyihir. Di sebuah desa yang damai, hiduplah 2 saudara kembar yang memiliki kekuatan sihir. Mereka adalah Niko dan Arko. Meski merupakan saudara kembar, namun watak keduanya sangat berbeda drastis. Niko sangat sombong dan angkuh, serta Arko merupakan anak yang baik hati. Niko memiliki keistimewaan yaitu menguasai sihir lebih banyak, sehingga dengan sombongnya selalu memamerkan kemampuannya. Arko yang merupakan kakak dari Niko selalu melarang adiknya untuk memamerkan kekuatannya kepada teman-temannya atau menggunakan sihir dengan sembarang. Akan tetapi Niko selalu mengelak dan mengatakan bahwa Arko iri dengan kemampuan sihir Niko. Sikap Niko justru semakin menjadi-jadi. Diubahnya semua benda di sekelilingnya menjadi batu, termasuk hewan ternak milik keluarganya. Ya, luar biasa Repan ya, tepuk tangan semua. Selanjutnya adalah kelompok 4, silahkan. Dunia permen. Dahulu kala, ada seorang anak yang sangat baik dan pintar. Namanya adalah Eli. Eli adalah anak yang sangat baik. Suatu peristiwa terjadi. Pada malam yang sunyi ada sebuah cahaya yang masuk ke kamar Eli. Lalu Eli mengikutinya. Sampailah Eli di titik cahaya itu. Dia melihat sosok wanita yang cantik bagaikan peri. Dan ternyata itu memanglah peri yang dikirim oleh Tuhan untuk Eli. "Siapa kamu?" "Aku adalah peri kiriman Tuhan. Dia yang telah mengirimku untukmu."
Dia mengirimku hanya untuk anak baik sepertimu. Kau adalah anak yang mulia dan terpuji, maka ikutlah denganku.